Yang dulu kita misalnya dari pagi 6, kemudian teratur lah ibaratnya. Iya. Ini kan di S2 ini udah seperti biasa lah di kehidupan yang di luar bagaimana semestinya gitu lah kan. Udah nggak ada apel lagi, jadi sudah bisa menghandle diri sendiri lah. Kalau di asrama itu kan dia udah ada jadwal ya, udah teratur lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Soendar di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini aku bakal ngobrol bareng sama narasumber yang pastinya bakal banyak cerita terkait tentang tema video kali ini. Nah, untuk itu sebelum menonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kemudian setelah nonton video ini jangan lupa di-share. Terima kasih dan saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelku, tentunya di channel pribadi aku, Dede Soendar. Nah, di kali ini di konten yang baru ini, jadi di sini saya punya konten terbaru, yaitu tentang diskusi atau ngobrol ringan lah terkait dengan dunia pendidikan atau terkait dengan hal-hal yang memang sering kita lakukan gitu. Jadi setiap konten ini tuh bakal ada yang saya undang gitu, baik itu mahasiswa, public figure, atau yang lainnya yang tentunya bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu. Jadi di konten yang perdana ini, di video perdana ini, ada salah satu mahasiswa atau salah satu narasumber yang ini merupakan mahasiswa S2. Ya, kita sambut aja, ini dia Prisman Perdana Hutapea. Oke, halo Prisman, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Nah, sebelumnya selamat datang ya Pris ya di channel Dede Soendar. Nanti lain kali nanti mampir juga lah ke channelnya Prisman ya kan. Nah, langsung aja Prisman. Oke, terima kasih saudara Dexu. Perkenalkan, nama saya Prisman Perdana Hutapea. Dulunya saya alumni dari STPP Medan atau yang sekarang telah dikenal dengan nama Polbangtan Medan. Dan sekarang ini saya sedang mengambil program studi pascasarjana di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan agroteknologi. Tadi kan ngambil S2 di Universitas Sumatera Utara ya kan Pris ya? Bisa cerita sedikit lah Pris, kira-kira gimana sih rasanya itu lanjut ke pendidikan S2 setelah dari D4 dari STPP Medan, apalagi kan STPP Medan ini kan terkenal dengan kampus kedinasan yang dia asrama ya kan, pasti kan beda dia terkait dari pendidikannya ataupun dari kesehariannya nih, dari yang pertama asrama dan sekarang ngekos atau tinggal di luar itu kan beda ya kan. Coba ceritakan kira-kira pengalamannya selama S2 itu apa? Kalau pengalaman selama di pascasarjana ini bedanya dengan D4 khususnya, yang terasanya yang pertama dari segi tempat tinggal ya, asrama. Yang dulu kita misalnya dari pagi 6, kemudian teratur lah ibaratnya. Ini kan di S2 ini udah seperti biasa lah di kehidupan yang di luar bagaimana semestinya gitu lah kan. Udah nggak ada apel lagi, jadi sudah bisa menghandle diri sendiri lah. Kalau di asrama itu kan dia udah ada jadwal ya, udah teratur lah dia. Kalau dari segi kehidupan sehari-hari ya. Kalau dari segi pendidikan mungkin rasa dari ini kekompakan sesama mahasiswanya lah mungkin lebih terasa. Karena kalau di kampus luar ini dia ibaratnya siapa lu siapa gua lah itu. Siapa yang ingin menuju ke atas dia harus lebih bagus berusaha. Siapa yang ingin biasa-biasa saja ya
begitu aja lah belajarnya. Kalau di kedinasan ini kan kayak kita kemarin kan sistemnya sistem paket, jadi Ya. Sudah ada keteraturan dalam studinya gitu. Ya. Berarti dia kalau bisa dibilang antar mahasiswa ini hubungan kayak misalnya mahasiswa dengan mahasiswa persaudaraan itu masih kurang ya, lebih kuatan di kampus kita sebelumnya ya. Ya begitu, tapi nggak terlalu dibilang mencuekin, nggak juga. Kalau misalnya kita butuh juga sama teman kita, bisa juga sharing gitu lah ibaratnya. Ya. Berarti seru lah, dapat pengalaman yang berbeda, nggak sama kayak sebelumnya ya kan? Dan seru juga lah, ada pengalaman juga lah dari segi pendidikan yang berbeda juga gitu kan. Ya. Terus Pris, selama pendidikan S2 ini pastinya kan ada perbedaan ini. Waktu kita di kampus STPP Medan atau sekarang Polbangkang Medan, kita kan kayaknya tuh benar-benar sama dosennya itu dibimbing ya kan, dikasih arahan, kemudian memang benar-benar materi yang disampaikan itu full gitu. Kalau bisa saya bilang itu 70% itu kita masih dijelaskan gitu. Sedangkan reaksi mahasiswanya itu paling 30% gitu untuk feedbacknya kepada dosen gitu. Nah, kira-kira kalau untuk jenjang S2 ini apakah beda dari pendidikan kita sebelumnya atau sebenarnya sama aja atau gimana? Kalau dari segi menjelaskan tadi, kalau di ini pasca sarjana sendiri, dia masih tetap menjelaskan dosennya. Ada beberapa juga dia yang hanya mengasih menjelaskan hanya sedikit dan memberikan tugasnya lumayan banyak, dan ada juga yang menjelaskannya banyak dan memberikan tugasnya sedikit. Jadi tergantung dosennya gitu. Berarti tergantung dosennya. Saya kira menurut Prisman itu S2 ini mudah atau sebenarnya susah sih gitu? Kalau dibilang mudah karena gimana gitu? Karena background kita dulu kan dia penyuluhan pertanian, dan larinya aku sekarang kan ngambilnya ke bagian pemuliaan. Jadi kalau menurutku karena lari dari jalur yang sebelumnya, jadi agak kesulitan juga lah di awal-awal. Tapi setelah masuk semester 2 ke 3 sudah mulai menyesuaikan, walaupun tidak seburuk yang semester 1 kemarin lah. Jadi sudah mulai bisa menyesuaikan ibaratnya. Semester 2 dan semester 3 sudah mulai enak lah ibaratnya. Nah, terus Pris, kalau membicarakan S2 ini kan pasti ada namanya kayak misalnya syarat-syarat untuk masuk S2. Nah, syarat-syaratnya itu apa aja sih yang harus kita miliki gitu, supaya kita nanti untuk lanjut S2 itu lebih mudah? Kalau syarat-syarat yang sekarang ini bisa juga nanti dilihat di YouTube channel gue ya. Apa nama YouTube-nya? Prisman TV. Prisman TV. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Oke. Itu syarat-syarat yang utama, dia yang pertama IPK-nya itu tidak di bawah 2,98 atau 89 itu. Pokoknya di bawah itu nggak boleh. Baru yang kedua itu dia persyaratannya membayar uang pendaftaran berkisar, kalau tahun sebelumnya itu 500.000. Kalau tahun sekarang ada kenaikan kalau nggak salah, lupa berapa. Kemudian yang kedua, siapkan seperti data-data ijazah, transkrip nilai kita. Kalau misalnya belum keluar ijazah, nanti bisa disiapkan SKTL, surat tanda kelulusan. Untuk yang mahasiswa baru kan bisa disiapkan itu. Tapi itu pun tergantung dari fakultasnya masing-masing ya. Ada juga fakultas misalnya kayak fakultas komunikasi kemarin itu kan kebetulan ngambil di daftar juga di komunikasi awal-awal kan. Fakultasnya nggak menerima SKTL. Jadi mereka hanya menerima ijazah aja. Tapi kalau di fakultas pertanian orang itu menerima SKTL-nya karena sudah dianggap mereka sah lah begitu SKTL-nya. Baru siapkan lagi rekomendasi dari dosen kita yang di S1 sebelumnya. Setelah itu baru nanti setelah itu disiapkan semua, setelah sudah itu dibayar, baru didaftarlah melalui online. Online-nya
bisa nanti dilihat di websitenya khusus sendiri di program Pascasarjana. Baru daftarlah dari situ, mengikuti tahapnya, alurnya, baru nanti setelah itu dijadwalkanlah kapan ujiannya. Setelah ujian nanti, ujiannya juga terbagi dari dua ya, ujian tulis sama ujian wawancara. Tapi kalau ujian wawancara di semester ini nggak tahu juga apakah masih tetap diberlakukan atau enggak, karena ada corona ini juga ya kan, jadi nggak tahu juga lah ada ujian wawancara atau hanya ujian tulis saja. Baru setelah nanti ujian dinyatakan lulus, barulah mengapakan berkas kembali ke fakultasnya masing-masing. Berarti dia memang pakai ujian lagi ya, Pris ya? Iya, ujian tulis lah. Dia itu cuma satu tahap aja, setelah administrasi dia ke ujian, kemudian lanjut ke wawancara. Di hari itu juga. Dia berarti sistemnya itu bukan sistem gugur kan, kayak pekerjaan kan? Dia apa kayak kumulasi nilai ya? Iya, kumulasi nilai. Terus Pris, kan pernah nih dengar-dengar katanya kalau misalnya mau lanjut S2 juga ada syarat TOEFL-nya. Itu memang benar? Syarat IP-nya? TOEFL ya. Kalau di program Pascasarjana USU di Fakultas Pertanian nggak ada untuk TOEFL-nya ya. Tapi mungkin kalau di fakultas lain kurang tahu juga. Kalau dengar-dengar ada juga di fakultas lain. Karena setiap fakultas itu beda ininya, beda peraturannya gitu. Iya. Nah, untuk Prisman sendiri pakai jalur apa? Maksudnya pakai beasiswa atau biaya sendiri atau gimana? Oh, jalurnya kemarin jalur mandiri, biaya sendiri. Kalau ini untuk masalah jalur beasiswa ada tahu nggak informasinya? Kira-kira syaratnya itu apa gitu? Kalau jalur beasiswa ada juga, cuma dia yang di Fakultas Pertanian ini sendiri ya. Ini cerita Fakultas Pertanian lah juga. Iya, khusus pertanian. Kalau beasiswanya, kalau yang saya dengar dari teman-teman sebelumnya nggak ada yang dapat beasiswa. Cuma kalau dari misalnya kan kita lah STPP, ini mau daftar S2. Dia dapat beasiswanya dari kampusnya sebelumnya. Nah, itu sumber beasiswa dia. Tapi kalau misalnya dia LPDP atau apa, teman-teman yang satu kelas aku itu belum ada, nggak dapat kayak gitu, LPDP atau apa. Cuma dari kampusnya yang sebelumnya aja dia dapat beasiswa. Nah, berarti kan dari tadi yang Prisman sebutkan syarat-syarat administrasinya tadi udah jelas ya, harus ada rekomendasi dari dosen, kemudian harus ada nilai, syarat IPK, dan sebagainya. Nah, jadi dari semua itu, kira-kira kalau menurut Prisman lah, untuk yang mau lanjut S2 ini, baik itu di USU, di UGM, atau di universitas luar, atau maupun di dalam Sumatera Utara sendiri, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan khusus buat yang mau lanjut S2 nanti? Kalau ini sekedar berbagi pengalaman sebelumnya lah ya. Iya. Kalau yang dipersiapkan, yang utama itu banyak juga lah bahas soal-soal mengenai TPA, kemudian bahasa Inggris. Ada juga soal bahasa Inggris, cuma kalau di USU kemarin Fakultas Pertanian dia memang nggak ada TOEFL, tapi ada tetap dia ujian bahasa Inggris. TOEFL pun memang penting juga karena ada kan di berbagai kampus juga mereka mengutamakan TOEFL, karena kan S2 ini apalagi kalau misalnya mencari jurnal-jurnal internasional itu kan diperlukan juga bahasa Inggris, jadi perbanyak juga belajar bahasa Inggris lah paling utamanya. Itu mungkin yang jadi yang dapat dibagi lah untuk teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya untuk ini Pris, kita kan jurusannya kan penyuluhan pertanian, ya kan? Untuk jurusan kita sendiri, masuknya itu kemana kalau misalnya untuk S2? Oh iya, kalau jurusan penyuluhan pertanian yang bisa dibilang paralel lah sedikit, tapi nggak paralel kali, bisa juga dia di agribisnis, kemudian di agroteknologi bisa. Kemudian di pengelolaan pangan pun bisa juga, karena kan kita kemarin ada juga kan belajar pengelolaan pangan itu kan. Pokoknya intinya dia yang masih masuk di SKS kita dulu lah.
Kayak komunikasi itu pun bisa juga, walaupun komunikasinya itu komunikasi umum lah misalnya, bisa juga, karena kan kita belajar juga komunikasi kemarin. Yang penting ada yang kita pelajari SKS-nya dulu di waktu kuliah S1. Itulah syaratnya, paling utama lah itu. Kehidupan di S1 mereka mungkin dulu kan organisasinya udah bagus lah gitu kan. Jadi pergaulannya pun dia kan ngekos lah ibaratnya. Ngekos itu kan teman-temannya sekitar kos itu pun udah beda kampus. Jadi kalau bicara-bicara pun pasti mereka pun wawasannya makin bertambah lah, bukan hanya di sekitar kampusnya itu aja kawan-kawannya. Jadi wajar aja sih kalau menurutku kita agak ketinggalan dari segi kalau komunikasinya lah ibaratnya.